Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada dua jenis orang Kristen, yaitu orang Kristen jenis domba versus orang Kristen jenis kambing. Dalam pengajaran Yesus Kristus, ketika beliau menjelaskan tentang kedua jenis orang Kristen ini, pada ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya kita melihat bahwa dua jenis orang Kristen ini diumpamakan seperti lalang dan gandum dalam Matius 13 ayat 24 sampai 43. Lalu suatu kali juga pada kesempatan yang lain Yesus memberikan perumpamaan juga bahwa dua jenis orang Kristen, yaitu Kristen rohani dan Kristen duniawi ini dibedakan seperti ikan yang baik versus ikan yang tidak baik. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Dan hari ini kita melihat satu lagi yang Yesus berikan perbandingan bahwa orang Kristen rohani dan orang Kristen duniawi dibedakan seperti membedakan antara kambing dan domba. Tuhan mengizinkan kedua jenis orang Kristen ini, yaitu orang Kristen duniawi dan orang Kristen rohani, Dia izinkan untuk sementara waktu ada bersama-sama dalam dunia ini. Bisa dia berada dalam satu jemaat, satu komunitas. Bahkan kita sendiri pun tidak tahu siapa di antara kita yang domba, siapa di antara kita yang kambing. Nanti hanya Tuhan yang tahu itu pada hari penghakiman. Dan hari ini mari kita melihat apa yang dimaksudkan dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, bahwa ada dua kelompok yang akan dipisahkan pada hari penghakiman, yaitu kelompok domba. Ini berdasarkan pembacaan tadi ya. Kelompok domba ini adalah kamu yang diberkati Bapakku, dan mereka ini akan ditempatkan di sebelah kanan Yesus ya, di sebelah kanan Yesus, dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang akan berbahagia karena akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita mau lebih kritis, ada dua istilah ya dalam teologi itu, ada kerajaan sorga, ada kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu tidak harus di sorga. Makanya dalam pengakuan iman itu doa Bapa kami ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Tapi ini kerajaan surga adalah masa kekal, masa yang nanti kita tunggu-tunggu, semua umat manusia sedang menantikan saat kekekalan ini. Karena hanya ada dua tempat, kalau bukan di surga, ya di neraka. Tapi sementara kita hidup di dunia ini, kita bisa menghadirkan dan menikmati yang namanya kerajaan Allah apabila kita berkenan di hadapan Tuhan, apabila kita memastikan diri kita sebagai orang Kristen yang rohani. Dan yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok kambing. Mereka yang akan ditempatkan di sebelah kiri, yang pastinya mereka nanti akan dilemparkan ke dalam hukuman kekal di neraka. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang ditempatkan di sebelah kiri ya, Mas adanya. Puji Tuhan. Dan berikutnya kita akan lihat beberapa persamaan dan perbedaan antara domba dengan kambing. Karena ini sangat penting untuk kita pahami kenapa Yesus memakai perumpamaan ini. Ada beberapa persamaan antara domba dengan kambing. Yang pertama, bentuk fisik. Bentuk fisik antara domba dengan kambing ini memiliki kemiripan. Karena sepintas lalu kita melihat bahwa domba dengan kambing ini hampir mirip ya dalam hal penampilannya. Menggambarkan orang Kristen yang rohani dan orang Kristen yang duniawi. Bisa saja penampilannya sehari-hari secara lahiriah mirip saja. Ketika Natal dia datang beribadah merayakan Natal dan Paskah. Ketika gereja dia pakai pakaian yang rapi, dia bawa Alkitab, ya penampilan secara lahiriah sama saja. Tetapi Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 dan Wahyu pasal 3 ayat 9 dengan kata-kata yang sangat keras dan tajam. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaat iblis. Kalau kita buka kitab Wahyu itu pasal 2 ayat 9 dan 3 ayat 9. Kenapa dikatakan jemaat iblis?
karena mereka berdusta, karena mereka munafik. Mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka menyamar sebagai orang Yahudi. Tapi konteks kita sekarang, mereka bukan orang Kristen yang lahir dari Allah, tapi mereka menyusup ke dalamnya, sehingga dikatakan jemaah iblis. Dan inilah gambaran yang terjadi ketika orang Kristen rohani dan orang Kristen duniawi ada bersama-sama dalam jemaat. Kita akan sulit membedakannya. Dan yang kedua, apa persamaan antara domba dengan kambing? Yang berikutnya adalah dalam hal suara. Nah, kalau kita pernah dengar suara domba, suara kambing hampir sama kan? Walaupun tidak, tapi hampir sama suara ketika mengundi. Ini menggambarkan orang Kristen duniawi dan orang Kristen rohani ketika mereka ada bersama-sama dalam sebuah penyembahan, suaranya juga sama. Berseru kepada Tuhan, menyebut ya Aba, ya Bapa, Tuhan, dan ketika tampil di depan paduan suara sama merdunya. Tapi jelas bahwa keduanya berbeda tentang motivasinya, tentang bagaimana imannya kepada Tuhan, tentang bagaimana sesungguhnya ketulusan hatinya di dalam bersuara dan menyembah kepada Tuhan. Dan di sini juga Yesus menegur dengan sangat keras. Lukas 6:36 ini sangat tegas mengatakan bahwa mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, sedangkan kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Banyak orang pada akhir zaman akan berseru. Dalam Injil Matius 7:21-23 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat kedua berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan seterusnya. Nanti sekali lagi dalam ayat 23 Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Celakanya lagi bahwa orang Kristen duniawi yang selama ini menyusup ada di dalam gereja, dia bisa sama-sama pelayanan, dia bisa sama-sama berbuat seperti layaknya orang Kristen lainnya. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, inyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena mereka termasuk kepada orang Kristen yang jenis duniawi, orang Kristen yang munafik, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, dan orang Kristen yang tidak lahir baru. Dan yang ketiga, persamaan apakah yang terjadi antara kambing dan domba? Rasa daging, ya. Kalau pernah makan daging kambing dengan daging domba, tahu beda. Tapi daging kambing kita sering makan satenya. Tapi saya pernah makan waktu ada kegiatan berapa tahun lalu di Bogor ya. Pernah makan sate domba? Belum pernah. Yuk kita coba makan sate domba. Jadi rasanya hampir sama. Dan juga dampak atau pengaruhnya terhadap tubuh kita juga hampir sama. Antara daging kambing dengan daging domba sama-sama bisa menaikkan tensi. Jadi hati-hati ya. Pak Hendro, kalau tensi jangan coba-coba makan daging domba dengan kambing, sama itu pengaruhnya. Dampak daripada perbuatan pengaruh antara Kristen jenis kambing, ya Kristen duniawi, dengan orang Kristen jenis domba atau Kristen rohani, ketika dia ada dalam jemaat sama dampaknya. Ketika mereka memberikan persembahan sama besarnya, ya bahkan mungkin pemberiannya lebih banyak begitu. Tetapi sekali lagi bahwa Yesus sebagai hakim yang adil, dia dengan tegas berkata, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dampak atau pengaruhnya bagi gereja sama saja. Tapi kita kan tidak tahu mana yang domba, mana yang kambing. Saya tidak berharap bahwa hari ini kita mulai mencari-cari siapa kambing, siapa domba. Jangan cari kambing hitam lagi. Cukup kita bertanya pada diri sendiri. Jadi di sini juga ada contoh dalam Alkitab bagaimana kedua jenis iman ini ditampilkan seperti tentang Habel dan Kain ya. Dua adik-beradik ini ketika keduanya mempersembahkan korban masing-masing kepada Tuhan, maka yang diterima adalah persembahan Habel adiknya, persembahan Kain ditolak, padahal sama-sama kualitasnya. Tapi persoalannya masalah hati, masalah kesungguhan, motivasi dari memberi itu, sehingga Allah berkenan kepada persembahan Habel. Lalu akibat daripada motivasinya tidak baik tadi, Kain menjadi marah, dia cemburu. Lalu dia punya niat untuk membunuh adiknya dan terlaksanalah niat jahatnya itu ya. Istilah bahasa hukumnya menstreanya itu sudah terwujud. Nah, kemudian dalam perjanjian baru juga ada kisah tentang seorang bernama Barnabas yang disebut Yusuf ya. Dia mempersembahkan korban, diterima oleh Tuhan, tetapi Ananias dan Safira ya, Kisah Rasul 5 ayat 1-11 itu
Kisah tentang Ananias dan Safira, persembahannya ditolak karena dia menipu Tuhan. Dia kan berjanji dari hasil penjualan tanahnya mau diberikan sekian, tapi ternyata enggak, ya, hanya sebagian, bahkan tidak yang terbaik. Akhirnya Tuhan menganggap Ananias dan Safira ini sebagai seorang penipu dan dihukum dengan cara yang sangat sadis. Kalau kita baca ayat itu, artinya bahwa kekristenan, sekali lagi saya pernah sampaikan, kekristenan bukan bicara soal perbuatan baik, apalagi perbuatan jahat, tapi kekristenan bicara soal bagaimana kita dilahirkan kembali, yaitu lahir dari Allah. Domba dengan kambing ini sejenis, yaitu kelompok Mammalia berkaki 4 atau istilah biologinya Bovidae, tapi beda jenisnya karena beda kromosom. Jadi membangun sel tubuh kita adalah kromosom bagian paling kecil. Itu berbeda, jumlah kromosomnya domba 54, jumlah kromosom kambing 60, sehingga walaupun hanya sedikit selisihnya, tapi tidak bisa dikawin silangkan untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Nah, firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 7 juga 17 ini berkata bahwa antara gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kristen duniawi dan Kristen rohani tidak bisa bersatu. Maksudnya kita nggak bisa jadi orang abu-abu. Suam-suam kuku akan dimuntahkan, kata Rasul Paulus. Nah, satu perilaku domba suka hidup bersekutu. Kalau kita melihat peternak domba di Australia yang paling banyak, itu dari ratusan domba atau mungkin bahkan ribuan, tidak perlu banyak gembala, cukup satu atau mungkin dua cukup untuk menggembalakan domba, karena domba ini suka hidup bersekutu, bergerombol. Beda kalau kambing jangankan 100, 5 ekor saja susah diatur, harus lari sana sini, dia akan lari kemana-mana. Kambing ya susah diatur. Dan ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang tidak suka bersekutu. Maka itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang duniawi, seperti kambing, tidak suka bersekutu. Dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Beberapa kali dalam firman Tuhan, Yesus menunjukkan bahwa akulah gembala yang baik dan akulah pintu. Dan gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Sebaliknya kalau kita tahu sadar bahwa Yesus adalah gembala yang baik, maka kita harus menjadi domba yang baik, bukan kambing. Karena kambing susah diatur, susah digembalakan. Kalau gembala dalam dunia pasti ada kelemahannya. Pak gembala kita mungkin, pagi juga mungkin ada kelemahannya, karena manusia. Tapi secara rohani, gembala agung kita adalah gembala yang baik, yaitu Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia yang harus kita ikuti. Segala peraturan yang dibuat oleh gereja pun ada kelemahannya, tapi itu diatur sedemikian supaya kita bisa tertib, supaya kita bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Kalau kita tidak suka bersekutu, mulai jauh dari persekutuan, mulai menghindar, tidak suka ke gereja, hati-hati, itu tanda, itu ciri bahwa kita bukan seekor domba, mungkin kita seekor kambing. Ya, saya percaya bahwa kita semua adalah domba-domba yang baik, yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, perbedaannya adalah dari cara makan. Kalau domba dan kambing sama-sama makan jenis makan rumput ya, tapi lebih spesifik lagi domba jarang makan tanaman yang menggantung ya kan. Tapi kalau kambing dia tidak hanya makan rumput, dia makan daun ubi, dia makan tanaman kita yang di kebun di samping rumah. Saya ingat waktu di Pontianak ada rumah kami, di sebelahnya ada pelihara kambing. Tanaman ubi habis dimakan kambing, jengkel rasanya. Ya, maksudnya begini, kambing tidak hanya makan rumput yang di bawah, tapi dia juga melihat di atas ada makanan, artinya dia tengadah ya kan? Tapi kalau domba dia hanya makan rumput, dia tetap tundukkan kepala. Maksudnya begitu ya. Domba itu makan menikmati dengan tundukan kepala, artinya ada kerendahan hati. Sementara kambing dia menengadahkan ada kesombongan, ada keangkuhan. Ini gambaran bahwa orang Kristen duniawi, orang Kristen rohani juga memiliki sifat yang hampir mirip seperti itu. Ada perbedaan. Orang Kristen yang rohani atau orang Kristen sejati, ketika dia menikmati firman Tuhan, dia akan dengan rendah hati menerima tanpa rasa tersinggung, tanpa rasa sakit hati, tanpa ada mudah-mudahan firman Tuhan dikenal kepada si A, si B dan seterusnya. Mulai tunjuk yang lain, tidak menunjuk kepada dirinya sendiri. Tetapi orang Kristen yang setiap firman dia akan terima dengan rendah hati. Dia mulai mengkoreksi diri. Terima kasih firman Tuhan, saya akan berbuat lebih baik lagi. Saya akan bersyukur oleh karena saya ditegur oleh firman Tuhan hari dan seterusnya. Dan ini menggambarkan kehidupan yang sangat berbeda antara Kristen duniawi dan Kristen yang rohani. Bahwa kesombongan adalah ciri-ciri orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang munafik,
orang Kristen jenis kambing, tetapi kerendahan hati adalah ciri orang Kristen jenis domba atau Kristen yang rohani atau Kristen yang sejati. Pastikan bahwa kalau saya senantiasa setiap hari diberkati oleh renungan firman Tuhan, saya bersyukur juga di grup WhatsApp saya, ada banyak grup, hampir semua grup-grup yang nuansanya pelayanan di bidang agama pasti ada renungan gitu ya. Tidak di Tiberias, tidak di Alumni STT, tidak di Bambang, di PHT, PGI dan seterusnya, itu pasti ada renungan. Saya bersyukur bahwa ada teman-teman yang risih gitu ya, ini renungan, akhirnya mulai keluar grup. Saya tidak akan keluar dari grup. Nah, bagi saya, walaupun saya tidak sempat baca, tapi setidaknya ada teman yang peduli dengan saya, membagikan atau men-sharekan firman Tuhan yang mungkin firman Tuhan memberkatinya gitu ya. Dan dia ingin saya diberkati juga. Dan orang Kristen yang rendah hati adalah orang Kristen yang Kristen domba yang akan ditempatkan di sebelah kanan dan masuk dalam kerajaan surga. Yang ketiga, ada perbedaan yang sangat nampak sekali antara domba dengan kambing, yaitu ada aroma yang khas ya. Rupanya di dalam domba yang merupakan ciptaan yang unik oleh Tuhan, ada semacam cairan sekresi. Kalau di kelopak matanya disebut medulla suborbitalis. Kemudian di celah bukunya ada disebut cairan sekresi interdigitalis. Itu aroma yang keluar ketika domba mengalami situasi yang ketika dia merasa terancam, ketika dia merasa kepepet atau terdesak, itu akan keluar. Jadi beda dengan bau khasnya, bau amisnya kambing atau kerbau atau sapi, tapi domba punya ciri khas. Itu hanya domba yang memilikinya. Sama-sama bermamah biak, tapi yang lain tidak memilikinya, hanya domba. Itu luar biasa Tuhan ciptakan dan menjadi gambaran. Dan inilah gambaran bahwa orang Kristen harus memiliki aroma khas seperti itu. Mari kita baca firman Tuhan ini, 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa di jalan kemenangannya, dengan perantara kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum gitu ya, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Artinya bahwa kalau domba ketika dia tersesat, satu ini tersesat dari gerombolannya, dia tak tahu jalan pulang, dia akan cium baunya ini. Gerombolan domba yang banyak tadi, dia akan kembali dan dia akan ketemu nantinya. Jadi orang Kristen juga demikian. Ketika kita adalah keharuman dari Kristus, kesaksian kita memuliakan Tuhan, orang yang sesat, orang-orang kita yang sudah lama tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, jauh dari persekutuan, ketika melihat kesaksian hidup kita, maka keharuman itu akan menarik mereka kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan keharuman dari Kristus. Jadi kita Kristen jenis domba harus punya kesaksian hidup seperti itu. Tapi kalau kita malah menjadi batu sandungan, menjadi sar bagi orang lain, orang akan melihat bahwa percuma dia orang Kristen, hidupnya tidak menjadi berkat, mana dia suka perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan umat Kristen. Tapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain sehingga keharuman kita akan terpancar, tercium oleh banyak orang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Kristen yang rohani dan orang Kristen duniawi, sekali lagi bahwa firman Tuhan mengatakan kedua-duanya akan sulit dibedakan oleh gembala sehebat apapun. Dia tidak akan bisa membedakan jemaat saya ini domba atau jemaat saya ini kambing. Tetapi Yesus tahu dengan pasti yang mana domba, yang mana kambing. Hanya saja dia membiarkan untuk sementara waktu boleh bersama-sama ada dalam dunia ini. Namun suatu saat dia akan memisahkan antara domba dan kambing, dan keduanya akan menempati tempatnya masing-masing. Yang satu di neraka dan yang satu di surga. Dan hari ini kita melihat kepada diri kita sendiri, apakah kita masuk jenis domba atau jenis kambing. Perhatikan perbedaan, bahwa domba suka hidup bersekutu, kambing tidak. Bagaimana dengan kita? Domba dia menerima firman Tuhan dengan rendah hati, kambing dia tidak menerima firman Tuhan maka dengan kesombongan. Kemudian jika kita domba, maka kita memiliki kesaksian hidup yang memuliakan Kristus. Sedangkan kalau kita Kristen duniawi yang diumpamakan seperti kambing, kita tidak memiliki kesaksian apa-apa, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hari ini pertanyaan besar buat kita, termasuk di Kristen yang manakah kita hari ini? Hanya kita sendiri yang tahu. Tidak perlu tanya orang lain, saya Kristen apa? Karena nggak tahu saya Kristen apa kan? Tapi kita sendiri yang tahu. Kalau kita jenis Kristen yang domba
atau kita Kristen yang rohani, kita akan menerima kehidupan kekal di surga. Tetapi kalau kita Kristen kambing, kita akan celaka masuk dalam hukuman kekal di neraka. Kesempatan untuk menentukannya hari ini dan esok selagi Tuhan belum datang. Saya mau tekankan kembali bahwa esensi daripada kekristenan bukan perbuatan baik, tetapi apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali, yaitu kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan menunjukkan menguatkan kami kembali dalam kehidupan kekristenan kami. Ada dua jenis orang Kristen, rohani dan dunia. Tapi kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk senantiasa hidup seperti orang Kristen jenis domba yang suka hidup bersekutu dan yang memiliki kerendahan hati dalam segala kehidupan kami, baik dalam menerima firman, dalam melayani, juga dalam hal menerima berkat. Kami senantiasa memiliki kerendahan hati. Demikian juga kami senantiasa memiliki kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga pada saatnya nanti ketika penghakiman itu tiba, maka kami akan tinggalkan yang fana ini. Kami akan berbahagia oleh karena kami berada di tempat sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan kami akan masuk dalam kerajaan surga. Bersyukur dan menyerahkan, kalau hari ini kami masih memiliki ciri-ciri seperti Kristen yang jenis duniawi atau Kristen kambing, kami mau memperbaharui hati hidup kami. Kami mau Tuhan Roh Kudus menuntun membimbing kami sehingga hari demi hari kami berproses menjadi sempurna dan kami mau mengalami kelahiran kembali, yaitu kelahiran dalam Yesus Kristus.